Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MBL offline di Bimbel Toto Gajah Pintar. Di sini kita akan mempelajari aplikasi sistem persamaan linear. Jadi biasanya untuk soal-soal terkait aplikasi SPL ini berbentuk cerita, teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada prosedur yang harus kalian kerjakan. Di mana prosedur ini ada 3 tahapan utama, terdiri atas 3 tahapan utama. Yang pertama itu adalah mendefinisikan variabel. Berapa banyak variabelnya, apa besarannya, apa satuannya. Variabel adalah sesuatu atau besaran yang ditanyakan di soal. Jadi biasanya itu ditanyakan di soal, gitu. Nah, ini tolong diperhatikan juga besaran dan satuannya. Setelah berhasil mendefinisikan variabel, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memformulasikan masalah, yaitu dengan mengubah tiap kalimat verbal, ya, suatu paragraf cerita itu menjadi kalimat matematika, atau membuat sistem persamaan linear. Nah, disclaimer, pada video ini, pembahasan kita tidak akan sampai ke tahap penyelesaian SPL atau mencari nilai X, Y, Z-nya gitu. Kita gak akan sampai ke sana. Untuk penyelesaian SPL sendiri itu secara uh, sekilas ya bisa dilakukan dengan metode eliminasi dan substitusi yang telah kalian pelajari semasa SMA ataupun dengan metode matriks ya teman-teman. Nanti terkait metode matriks atau metode eliminasi dan substitusi itu akan kita bahas di video lain. Sekarang kita fokus terkait memformulasikan masalah menjadi SPL gitu. Kenapa ini penting? Karena ternyata banyak dari teman-teman sekalian yang belum bisa memformulasikan masalah, mengubah cerita dalam bentuk paragraf menjadi sistem persamaannya. Dan itu gak apa-apa. It's okay. Itu wajar karena emang perlu latihan soal yang banyak gitu, sehingga terbiasa memformulasikan permasalahan gitu menjadi SPL. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke contoh soal dan coba kita terapkan prosedur ini. Oke. Nah, di sini aku sudah sediakan soal kuis MBL semester ganjil tahun 2023-2024. Di sini ada disuguhkan sebuah paragraf, ya, cerita gitu ya. Coba kita baca dan analisis sama gitu ya. Untuk membuat satu toples kue A diperlukan 1 ons gula pasir, 2 kilogram terigu, dan 1 telur ayam. Untuk membuat satu toples kue B diperlukan 1 ons gula pasir, 2 kilogram terigu, dan 2 telur ayam. Untuk membuat satu toples kue C diperlukan 2 ons gula pasir, 2 kilogram terigu, dan 1 telur ayam. Jika tersedia bahan baku berupa 40 ons gula pasir, 50 kilogram terigu, dan 30 butir telur ayam, maka berapa toples kue A, B, C yang dihasilkan? Nyatakan hal tersebut dalam sistem persamaan linear. Tidak perlu dicari penyelesaiannya. Jadi memang betul teman-teman bahwa dosen-dosen itu menyuguhkan apa ya, soal-soal yang SPL ya, soal-soal seri aplikasi SPL ini yang meminta mahasiswanya untuk mengerjakan hingga tahap formulasi gitu ya, bukan tahap penyelesaian. Karena emang sepenting itu teman-teman memformulasikan masalah gitu. Sebelum kita mencari solusi, kita harus memahami masalahnya dengan baik. Seperti yang diajarkan di computational thinking ya, terkait abstraksi masalah. Oke, sekarang kita coba kerjakan ya teman-teman. Coba kita terapkan
prosedur di atas. Hal yang pertama dilakukan adalah mendefinisikan variabel. Coba kita definisikan variabelnya. Ingat teman-teman, variabel adalah sesuatu yang biasanya ditanyakan di soal. Nah, di sini jelas ya teman-teman, serta ingin diketahui berapa toples kue A, B, dan C yang dihasilkan. Jadi variabelnya itu adalah jumlah toples kue A, B, C yang dihasilkan. Jadi variabelnya ada 3 dan besarannya itu adalah jumlah, gitu ya. Satuannya itu adalah mungkin 1 toples, 2 toples, berarti toples ya satuannya ya. Nah, setelah mendefinisikan variabel, selanjutnya adalah ini nomor 2 nih selanjutnya. Itu belum nomor 2 ya. Ini kita masih coba memahami masalah ya. Kita ekstraksi masalah dalam bentuk paragraf ini ke dalam uh, bentuk informasi yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan tabel. Nah, di sini aku coba jelasin gimana cara baca tabelnya. Dari kalimat pertama ya teman-teman. Di sini, untuk membuat satu toples kue A diperlukan 1 ons gula pasir, 2 kilogram terigu, dan 1 telur ayam. 1 ons gula pasir, 2 kilogram terigu, dan 1 telur ayam. Gitu ya. Jadi kolom ini adalah kolom komponen mungkin ya. Komponen yang dibutuhkan untuk membuat satu toples kue. Di sini ada baris yang berisi masing-masing komponen yang dibutuhkan masing-masing toples untuk tiap macam kue ya, dan komponen apa yang dibutuhkan ya, gula, terigu, telurnya berapa banyak gitu ya untuk untuk satu jenis kue. Kemudian di sini ada total teman-teman. Total ini tuh di sini total ini di sini kan 40 nih. Di soal kita tahu bahwa tersedia 40 ons gula pasir gitu, teman-teman. Makanya di sini dikasih 40 gitu. Nah, dari informasi dalam bentuk tabel ini kita bisa formulasikan masalahnya, teman-teman, ke dalam bentuk matematika. Nah, coba kita lihat. Di sini kita dapat persamaan pertama itu dari baris pertama, teman-teman. Dari baris ini ya. Untuk gula. Jadi, dari informasi ini kita bisa simpulkan bahwa total gula yang tersedia, kita coba uh, terjemahkan ya informasi ini, kemudian informasi ini kita coba terjemahkan. Total gula yang tersedia untuk membuat sebanyak X toples kue A dengan kebutuhan 1 ons gula per toples dan Y toples kue B dengan kebutuhan 1 ons gula per toples dan Z toples kue C dengan kebutuhan 2 ons gula per toples adalah 40 ons gula gitu ya. Itu cara membaca persamaan ini dengan kalimat verbal. Nah, kakak harap teman-teman bisa mampu membaca persamaan ini menggunakan kalimat verbal karena itu sangat penting terutama dalam mempromosikan masalah gitu ya. Nah, untuk persamaan kedua dan persamaan ketiga juga dihasilkan dengan cara yang sama, teman. Ini mengikuti aja. Nah, di sini udah kita dapat 3 persamaan nih dari informasi ini. Dan selesai karena tujuan kita adalah memformulasikan, bukan menyelesaikan SPL. Hanya memformulasikan SPL. Oke, mempromosikan masalah tersebut ke dalam SPL gitu ya, sorry. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, teman-teman. Ini diambil dari soal tugas kelompok
tugas soal responsi matematika berpikir logis semester genap tahun 2023-2024. Ya, betul. Oke, coba kita baca dulu ya terlebih dahulu soalnya. 7 tahun lalu umur Aji sama dengan 6 kali umur baby. Nah, di sini ada konteks 7 tahun lalu. Artinya, misal misalnya, jika umur Aji sama dengan umur baby, jika sekarang umur Aji sama dengan umur baby, dan umur mereka berdua adalah 20 tahun, maka 7 tahun yang lalu umur keduanya adalah 13 tahun. Gitu. Jadi, 7 tahun lalu ini ya berlaku untuk Aji dan juga berlaku untuk baby. Gitu ya. Nah, kalimat selanjutnya adalah 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Aji sama dengan 5 kali umur baby. Ini juga berlaku ya konteksnya untuk kedua orang tersebut. Jika Aji dan baby sama-sama berumur sekarang ya, sama-sama berumur 20 tahun, maka 4 tahun yang akan datang, keduanya akan berumur 24 tahun. Gitu. Tentukan umur Aji dan baby sekarang. Nah, setelah kita baca dan pahami soalnya, selanjutnya adalah mendefinisikan variabel. Kita lakukan sesuai prosedur ya. Yang pertama, mendefinisikan variabel. Variabel adalah sesuatu yang biasanya berhubungan dengan apa yang ditanyakan. Nah, di sini jelas ya, tentukan umur Aji dan baby sekarang. Umur Aji dan baby, umur itu adalah besaran ya teman-teman, dan satuan dari besaran umur adalah tahun. Kita coba definisikan variabelnya di mana X itu adalah umur Aji sekarang dan Y adalah umur baby sekarang. Gitu ya. Ini harus jelas ya teman-teman. Ada konteks waktu di sini. Sekarang. Oke, setelah mendefinisikan variabel, selanjutnya adalah formulasi. Persamaan satu ini ya teman-teman. Ini kita dapatkan dari kalimat pertama. Jadi sederhananya itu kita ubah tiap kalimat ini, tiap kalimat itu kan dari titik ke titik ya, itu kalimat ya. Kalau secara bahasa Indonesia, secara linguistik. Oke, kita analisis tiap kalimatnya dan ubah tiap kalimat tersebut menjadi SPL. 7 tahun lalu umur Aji sama dengan 6 kali umur baby. Nah, X dikurangi 7, X itu kan umur Aji sekarang. Dikurangi 7 artinya umur Aji 7 tahun lalu. Itu akan sama dengan umur baby 7 tahun lalu dikali 6 atau 6 kali dari umur baby di 7 tahun lalu. Oke. Nah, gampang ya. Mudah dipahami kan ya? Oke, selanjutnya adalah kalimat yang kedua. Kita coba analisis kalimat yang kedua. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Aji sama dengan 5 kali umur baby ditambah dengan 9 tahun. Nah, kita formulasikan. Umur Aji ditambah 4 itu artinya kan umur Aji di 4 tahun yang akan datang. 2 kali umur Aji di 4 tahun yang akan datang itu akan sama dengan 5 kali umur baby di 4 tahun yang akan datang juga ditambah 9. Gitu ya. Jadi 9 tahun. Nah, selanjutnya kita bisa merapihkan ya persamaan ini dengan menyederhanakan dan mengubah posisi variabel itu di sebelah kanan dari persamaan ini, di ruas sebelah kanan, memindahkan semua variabel di sebelah kiri, dan konstanta di sebelah kanan. Nah, ini setelah kita sederhanakan dan kita pindah ruaskan, kita dapat persamaan satu itu dari sini ya teman-teman. X min dikurangi 6Y sama dengan
negatif 32 gitu ya. Kalau kita baca ini, persamaan ini menggunakan kalimat verbal, artinya selisih umur Aji sekarang dengan 6 kali umur baby sekarang akan sama dengan 32 tahun gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga berlaku untuk yang persamaan kedua, kita rapikan, pindah ruaskan dan sederhanakan ya. Kita dapat persamaan yang kedua. Selesai. Oke. Untuk penjelasannya cukup sekian di video aplikasi SPL part 1 ini. Untuk part 2-nya bisa kalian tonton di video yang berbeda ya teman-teman. Oke, dan aku juga meminta teman-teman untuk setelah melihat menonton video ini, tolong kerjakan assessment yang disediakan dalam di form pada deskripsi video ini. Nanti ada dicantumkan ya. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Please like, share, and subscribe. Thank you.